Siapa yang tidak kenal coklat? Kudapan yang satu ini memang bisa menemani setiap momen karena rasanya yang enak dan manis. Selain rasanya yang manis, banyaknya varian coklat juga membuat kudapan ini semakin digemari. Coklat atau coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Coklat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno sebagai minuman, walaupun dipercaya bahwa dahulu coklat hanya bisa dikonsumsi oleh para bangsawan. Coklat umumnya diberikan sebagai hadiah atau bingkisan pada hari raya. Dengan bentuk, corak, dan rasa yang unik, coklat sering digunakan sebagai ungkapan terima kasih, simpati, atau perhatian, bahkan sebagai pernyataan cinta. Nah guys, kalian udah ada yang pernah ngasih coklat belum? Coklat juga telah menjadi salah satu rasa yang paling populer di dunia. Selain dikonsumsi paling umum dalam bentuk coklat batangan, coklat juga menjadi bahan minuman hangat dan minuman dingin. Nah guys, kali ini kita akan mengintip bagaimana proses pembuatan coklat. Dari bahan baku, proses pengolahan, jenis-jenis, sampai kandungan yang ada di dalam coklat. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Selain dari bibit yang digunakan, kualitas coklat juga dipengaruhi dari kadar lemaknya. Semakin banyak kandungan lemak coklat, semakin enak rasanya, semakin mahal harganya, dan semakin sulit pula proses pembuatannya. Nah guys, ada beberapa jenis kakao yang sering digunakan dalam pembuatan coklat. Jenis kakao yang pertama ada kakao varietas Forastero. 80% coklat batangan yang dijual di pasaran berasal dari kakao varietas Forastero, yang rasanya lebih pahit dan beraroma lebih kuat. Tanaman kakao ini menghasilkan biji kering yang biasa dikenal sebagai bulk kakao, ordinary kakao, atau kakao baku. Ciri-ciri utama tipe Forastero adalah tongkol berwarna hijau, kulit tebal, biji gepeng, dengan kotiledon berwarna ungu pada waktu basah. Dalam satu buah kakao Forastero dapat dihasilkan 35-50 biji coklat. Jenis kakao yang kedua ada varietas Criollo. Jenis kakao yang ini adalah tipe tanaman kakao yang menghasilkan biji kakao kering yang biasa dikenal sebagai fine flavor cocoa, choicest cocoa, edel cocoa, atau kakao mulia. Ciri-ciri utama tipe Criollo yaitu tongkol berwarna hijau atau merah, kulit berbintil-bintil kasar, tipis dan lunak, biji bulat telur dengan kotiledon berwarna putih pada waktu basah. Kakao ini memiliki ciri cita rasa yang enak dan beraroma lembut. Terdapat sekitar 10% di seluruh dunia, terutama di Venezuela, Ekuador, Kolombia, dan Indonesia. Jenis kakao yang ketiga ada varietas Trinitario. Jenis ini adalah tipe tanaman kakao hasil persilangan alami antara Criollo dengan Forastero, sehingga sangat heterogen dengan biji kering yang dihasilkan bisa edel cocoa atau bak cocoa. Cocoa ini kualitasnya cukup baik dan lebih tahan lama. Ciri-ciri utama tipe Trinitario yaitu tongkol berwarna hijau atau merah, kotiledon berwarna ungu muda sampai ungu tua. Kakao Trinitario memiliki aroma yang lembut. Sekitar 10-15% kebutuhan kakao dunia dipasok dari jenis kakao Trinitario. Dalam satu buah Trinitario terdapat 30-40 biji coklat. Sebelum coklat nantinya bisa dimakan, coklat terlebih dahulu akan melalui beberapa tahap. Nah guys, yuk langsung aja kita cari tahu apa aja sih tahapan dalam proses pengolahan coklat. Tahap pertama dalam proses pengolahan coklat adalah pembersihan dan pemilihan biji. Setelah biji kakao diseleksi dengan teliti, biji-biji tersebut dibersihkan melalui mesin pembersih yang mengeliminasi benda-benda asing yang mungkin masih melekat. Biji kakao kemudian ditimbang dan disortir berdasarkan jenisnya, sehingga produsen tahu persis jenis kakao apa yang akan menjadi coklat. Produsen harus berhati-hati dalam mengukur agar rasanya tetap sama dari waktu ke waktu. Biji dengan varietas yang berbeda dipadukan dengan tepat untuk mendapatkan cita rasa yang diinginkan. Tahapan yang kedua adalah pemanggangan biji kakao. Biji kakao dipanggang untuk mengembangkan karakter dari rasa coklat khas. Tujuan lain proses pemanggangan coklat ini adalah mensterilkan biji coklat dan memudahkan pemisahan kulit dengan daging biji coklat.
Biji-biji itu dipanggang dalam oven yang besar sambil diputar. Dengan berdasarkan kepada varietas kakao dan hasil akhir yang ingin dicapai, maka proses pemanggangan ini berlangsung antara 30 menit sampai 2 jam pada suhu yang sangat tinggi. Dalam proses pemanggangan, warna biji kakao akan berubah kecoklatan dan tercium aroma coklat. Setelah pemanggangan, biji kakao akan pecah dan terpisah, cangkang luarnya pecah menyisakan sepihan biji kakao. Tahapan yang ketiga adalah penggilingan kakao masa. Nib kakao yang sudah dipanggang lalu digiling dan ditumbuk membentuk kakao masa. Kakao masa tidak mengandung alkohol dan dapat juga diartikan sebagai cairan coklat. Kakao masa bisa diperas untuk menjelma jadi lemak kakao atau kakao bubuk, atau dicetak dan dipadatkan menjadi coklat pahit. Tahapan yang keempat adalah perasan kakao. Untuk membuat kakao masa diperas secara hidrolik untuk mendapatkan bagian lemak kakao dari kakao masa, hingga menyisakan cocoa cakes. Lemak kakao akan dipakai untuk obat-obatan, kosmetik, dan tentu saja dalam pembuatan coklat. Dan sisa dari padatan kakao lainnya dihaluskan menjadi kakao bubuk. Tahapan yang kelima adalah pencampuran dan penghilangan. Sekarang ke bagian coklatnya. Masa kakao sendiri sebetulnya pahit dan tidak begitu lembut. Untuk membuat berbagai jenis coklat yang berbeda, produsen akan menambahkan beberapa bahan lainnya dalam jumlah tertentu, seperti gula, lemak kakao, vanila, dan susu. Bahan-bahan tadi akan dicampur menjadi pasta dengan adonan yang konsisten. Pada tahap ini, gula dan kakao masih cukup kasar, jadi produsen menyiasatinya dengan memasukkan campuran ini ke penyulingan, juga ke dalam roll, untuk memperbaiki tekstur dan melunakkan pasta. Tahap ini amat penting untuk menentukan seberapa lembutnya nanti coklat ini ketika dimakan. Tahapan yang keenam adalah conking, untuk memperhalus tekstur dan untuk benar-benar mengeluarkan cita rasa coklatnya. Campuran tadi kemudian memasuki proses conking. Conking adalah proses pengembangan rasa, di mana coklat ditempatkan pada proses pengadukan yang konstan. Mesin conking yang dinamai conches punya dayung yang kuat dan besar untuk menyapu coklat ke depan dan ke belakang menuju proses penghalusan masa coklat yang bisa berlangsung beberapa jam sampai berhari-hari. Proses conking ini mengurangi kelembaban, menghilangkan semua rasa asam, dan melapisi setiap partikel coklat dengan lapisan dari lemak kakao. Nantinya coklat yang dihasilkan akan lebih lembut dalam tekstur dan juga dalam rasa. Tahapan yang ketujuh adalah tempering dan pencetakan. Coklat kemudian memasuki tahap pengembangan elastisitas dengan proses pemanasan dan pendinginan atau yang disebut tempering. Proses ini menciptakan kristal lemak kakao kecil yang berada di dalam masa coklat yang cair. Ini kemudian disimpan ke dalam cetakan berbagai bentuk seperti cetakan butiran, tetesan, dan blok. Proses tempering yang tepat akan menjadikan produk akhir yang memiliki tampilan yang lembut dan mengkilat. Tahapan yang terakhir adalah pendinginan dan pengepakan. Coklat yang telah dicetak memasuki terowongan pendinginan untuk memadatkan bagian-bagian coklat. Siklus pendinginan berlangsung sekitar 20 menit, tergantung pada ukuran dari coklatnya. Dari terowongan pendingin, coklat kemudian dikemas untuk diantarkan ke pengecer sampai akhirnya ke tangan konsumen. Ayo, siapa di sini yang doyan makan coklat? Nah, kalian udah pada tahu belum kandungan dalam coklat? Kalau belum, aku kasih tahu ya guys. Coklat mengandung alkaloid seperti thiobromin, fenetilamina, dan anandamida yang memiliki efek fisiologis untuk tubuh. Kandungan-kandungan ini banyak dihubungkan dengan tingkat serotonin dalam otak. Menurut ilmuwan, coklat yang dimakan dalam jumlah normal secara teratur dapat menurunkan tekanan darah. Coklat hitam akhir-akhir ini banyak mendapatkan promosi karena menguntungkan kesehatan bila dikonsumsi dalam jumlah sedang, termasuk kandungan antioksidannya yang dapat mengurangi pembentukan radikal bebas di dalam tubuh. Setelah kandungan di dalam coklat, kita langsung lanjut ke jenis-jenisnya ya guys. Coklat merupakan salah satu rasa makanan manis yang beragam jenisnya. Bagi kalian para pecinta coklat, pastinya tidak akan melewatkan jenis coklat yang ada untuk dicicipi, bukan? Yap, seperti salah satunya coklat compound gandum mas yang cocok untuk membuat adonan kue atau jenis makanan lainnya. Coklat sendiri sebenarnya tidak hanya memiliki satu atau dua jenis saja. Ada banyak sekali jenis serta tipe coklat yang perlu kalian tahu. Apa saja? Mulai dari yang pertama ada milk coklat. Coklat dengan berbau susu ini
merupakan campuran dari gula, cocoa butter, coklat cair, susu, dan vanila. Jenis untuk coklat ini paling banyak dikonsumsi karena rasanya yang manis dan disukai banyak anak-anak. Coklat satu ini paling enak untuk disantap langsung dibandingkan untuk membuat kue. Jenis coklat yang kedua ada couverture. Jenis coklat ini disebut dengan real coklat oleh para penggemar coklat sejati. Coklat jenis ini memiliki rasa fruity yang agak pahit, namun unik karena langsung meleleh di dalam mulut. Kandungan dalam coklat couverture adalah cocoa masa dan cocoa butter serta gula, yang pahit manisnya tergantung dari keseimbangan antara jumlah real coklatnya dengan gula. Jenis coklat yang ketiga ada compound coklat. Coklat compound ini hampir sama dengan couverture coklat. Namun cocoa butter tadi diganti dengan lemak nabati lain seperti minyak kelapa atau soya. Rasa dari compound coklat cenderung semi-sweet atau sweet karena banyak yang mengatakan kalau coklat pahit itu bukan coklat. Coklat compound sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu dark chocolate compound, milk chocolate compound, dan white chocolate compound. Jenis coklat yang keempat ada plain chocolate. Coklat untuk jenis ini biasa digunakan untuk kue, cake, dan lain-lain yang memiliki presentase massa kakao bervariasi antara 30% sampai 70%. Jika semakin tinggi konsentrasi massa kakao, semakin baik flavornya. Jenis coklat yang kelima ada coklat bubuk. Coklat bubuk memiliki aroma yang sangat kuat dan tidak berjamur. Jenis lain dari coklat bubuk memiliki kepekatan sedang atau coklat bubuk yang mudah ditemukan di pasar. Coklat bubuk ini terbuat dari ampas biji coklat yang dipisahkan dengan lemak coklatnya. Selain rasanya yang manis, coklat juga memiliki manfaat loh guys. Apa aja? Yuk langsung aja kita cari tahu. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa coklat bermanfaat menghindari seseorang terkena penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Hal itu dikarenakan efek-efek yang bisa didapatkan dari coklat terhadap kesehatan. Antara lain, yang pertama menurunkan tekanan darah. Rata-rata konsumsi coklat menekan tekanan darah sistolik hingga 2 poin. Yang kedua, meningkatkan HDL atau high density lipoprotein yang juga dikenal sebagai kolesterol baik. Coklat juga sekaligus dapat menurunkan kolesterol jahat. Yang ketiga, mencegah diabetes dengan memperbaiki resistensi insulin. Untuk penderita diabetes tipe 2, manfaat lain yang didapatkan adalah meminimalkan komplikasi dari gula darah tinggi. Yang keempat, memperlancar aliran darah untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Studi lain menemukan bahwa coklat hitam yang dikonsumsi dapat mengurangi sindrom kelelahan kronis yang dialami tiap hari. Bukan hanya itu guys, coklat juga diketahui bermanfaat bagi ibu hamil karena dapat mencegah preeklamsia dan kontraksi dini. Gimana guys? Pengen langsung makan coklat kan? Tapi makannya jangan banyak-banyak ya guys. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidak akan bagus hasilnya. Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!